Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah ta'ala, talibul ilmi was sahar, penuntut ilmu dan begadang. Namun materi yang sebelumnya belum selesai ya, kita tuntaskan sedikit. Penuntut ilmu di rumahnya. Qala hafizahullah, wa minas sunan an-nabawiyah allati yustahabbu tatbiquha fil manzil, di antara sunnah Nabi yang disunahkan untuk dipraktekkan di rumah adalah salat nawafil, salat sunnah. Wa mimma yashhadu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara saksinya adalah sabda Nabi, afdalu salatikum fi buyutikum illal maktubah, seutama-utama salat kalian adalah di rumah kalian kecuali salat fardu. Dalam lafaz yang lain, afdalu salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah, seutama-utama salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Wa kana aktsaru tatawwu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi, dan kebanyakan salat sunnah Nabi adalah di rumahnya. Wa kana katsirun minal ulama la yatatawwa'una fil masjid, dan banyak ulama yang tidak salat sunnah di masjid. Salat duha, salat tahajud, salat macam-macam salat sunnah tidak dilakukan di masjid. Wa kana al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala la yusalli rak'atai sunnah fil ghalib illa fi baiti. Ibnu Qudamah rahimahullah tidak salat 2 rakaat sunnah fil ghalib, kebanyakannya, kecuali di rumahnya, ittiba'an li sunnah, dalam rangka mengikuti as-sunnah. Wa bi kulli hal fada utatawwu' fil buyuti fihi masalih katsirah. Yang jelas, menunaikan salat sunnah di rumah, di dalamnya terdapat maslahat-maslahat yang banyak. Di antaranya ihya'us sunnah an-nabawiyah fi dzalik, menghidupkan sunnah Nabi dalam hal itu. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah. Kemudian wa aidan fa inna salatal mar'i ba'idan an ayunin nasi, dan juga salatnya seorang yang jauh dari pandangan manusia, qad takunu aktsara ikhlasan wa ajran, bisa jadi lebih banyak ikhlasnya dan lebih besar pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala ayunin nasi 25. Hadis ini disesuaikan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salatnya seorang salat sunnah di mana dia tidak dilihat oleh manusia, jadi salat sunnah sendirian, gak ada kelihatan orang, itu sebanding dengan salat dia di pandangan manusia sebanyak 25 kali lipat. Jadi kalau salat di hadapan manusia 25 kali salat, itu baru sebanding dengan sekali salat ketika tidak ada orang yang melihat. Ini keutamaan luar biasa ya. Seperti perbandingan salat sendiri dengan salat berjamaah. Salat fardu sendirian nilainya 1, kalau berjamaah menjadi 25 sampai 27. Kerugian besar orang yang tidak salat berjamaah. Dan seakan-akan rugi besar juga orang yang salatnya di hadapan manusia. Karena kalau sendirian bisa 25 kali lipat pahalanya. Wa fihi minal masalih at-tarbawiyah, di dalamnya juga terdapat maslahat tarbawiyah, pendidikan bagi keluarga. Athar ahlul bait, keluarga terpengaruh bi khassatis sighar, terutama yang masih kecil, yang belum terbiasa ibadah. Kalau udah besar atau istri misalnya, insya Allah sudah rajin ibadah. Tapi kalau belum, ini juga sebagai teladan baginya. Biruyati walidihim,
anak kecil ketika melihat orang tuanya, yusalli ala mar'a minhum, salat dalam pandangan mereka, mereka melihat, wantiba'i tilkas surah fi nufusihim, sehingga terpatrilah bentuk itu atau gambaran itu di dalam jiwa mereka, khosatan idza kana al-walid muhafidun ala ihya'i hadi sunnah, terutama lagi ketika orang tua menjaga dalam menghidupkan sunnah ini. Jadi terus continue begitu sholat di rumah. Anak kecil melihat orang tuanya banyak sholat, pasti akan ingin meniru, ya, ingin meniru. Antum melihat anak kecil 3 tahun, bahkan masih bayi ya, setahun udah mulai belajar berjalan, 1,5 tahun udah mulai ikut ruku, nggak ruku langsung sujud. Ya. Jadi tiba-tiba orang tuanya sholat dia udah sujud. Gitu. Begitu, anak kecil itu cuma ingin meniru apa yang dia lihat. Walidah, oleh karena itu, yulahadu ala ba'di sighar, perlu diperhatikan atas sebagian anak kecil, annahum yuhakuna walidahum fi salatihi. Mereka menirukan bapaknya di dalam salatnya. Fataratan yasufuna bijanibi, kadang-kadang ikut berbaris di sampingnya, membentuk shaf, padahal cuma sendirian. Wataratan ya'tuna bi ba'di hayati shalah wahdahum, kadang-kadang juga melakukan gerakan-gerakan salat sendirian. Jadi seperti itu anak kecil memang. Belum bisa berbicara, belum bisa macam-macam, tapi sudah bisa salat. Kalau terbiasa melihat bapaknya atau ibunya salat di rumah. Wa yuqalu aidan fi maqami tarbiyati shighar, dan dikatakan juga dalam pendidikan anak, inna mimma yanfa'u shighar kadalik, di antara perkara yang bermanfaat bagi anak kecil juga, ta'widuhum ala ba'dil adabi was sunani al mustahabbah, membiasakan mereka untuk melakukan adab-adab dan sunnah-sunnah yang dicintai. Contohnya makan dengan tangan kanan, kemudian minum dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, makan sambil duduk dan seterusnya. Tasmiyah indal akal wasyurb, mengucapkan bismillah ketika mau makan atau minum, kemudian alhamdulillah ketika setelah makan dan minum, kemudian mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi dan seterusnya. Itu semuanya diajarkan sejak kecil sehingga menjadi jiwanya, menjadi bagian dari kepribadiannya. Wa qad dukhulul al-khala muqaddiman rijlahu al-yusra, masuk jamban dengan mendahulukan kaki kiri dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Qul mithla hadza aidan fi talqinihim ba'dal ayati, katakan yang seperti ini juga dalam mentalkin, ya, menuntun sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis. Jadi anak kecil yang belum bisa baca sudah hafal. Karena apa? Dituntun oleh orang tuanya, sering mendengar lantunan Al-Qur'an, bahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi khasatin allati yatakarraru qaulaha, khususnya lagi yang terulang qauluha, perkataannya. Jadi doa-doa harian itu sering terulang. Litarsakha fi adhanihim, agar menjadi kokoh di dalam pikiran mereka. Kaba'dil adkari naumi wal istiqadi, seperti sebagian zikir-zikir tidur dan bangun, minan naum, dari tidur. Wa qabla dzalika, dan sebelum itu. Wa ma'ahu, dan bersama itu. Wa ba'dahu, dan setelah itu. Ta'widuhum ala nutqi syahadataini, melatih mereka untuk apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ba'da kalamin lahu, fa idza kana waqtu nutqihim fal yalkinu la ilaha illallah, fal yulakkinu la ilaha illallah. Apabila sudah saatnya dia berbicara, anak-anak yang mereka berbicara, maka talqin la ilaha illallah, itu awal mula latihan berbicara, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Waliyakun awwala ma yaqra masami'ahum, dan jadikan yang pertama kali mengetuk pendengaran mereka, yang didengar mereka adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Wa annahu subhanahu fawqa arsyihi, dan bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya. Yanzuru ilaihim, melihat kepada mereka, wa yasma'u kalamahum, mendengar perkataan mereka, wa huwa ma'hum aina makanu, dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Wa kana banu Israil kathiran ma yusammuna auladahum Immanuel. Jadi Bani Israel banyak memberi nama anak-anak mereka dengan nama Immanuel. Wa makna hadil kalimah, makna kata ini adalah ilahuna ma'ana, sembahan kita bersama kita. Immanuel, Tuhan bersama kita. Walihada kana ahabbul asma ilallah, oleh karena itu nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Bihaitsu idza wa'a tiflu wa aqala, di mana ketika anak kecil itu memahami dan berpikir, alima annahu Abdullah, dia tahu bahwasanya dia adalah hambanya Allah, wa anna Allah huwa sayyiduh wa maulahu, dan Allah itu adalah tuannya dan sesembahannya. Wa qabla khitami hadzal mabhas, ini selesai perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qabla khitami hadzal mabhas, sebelum penutupan pembahasan ini, la budda minat tambih, harus ada peringatan, wa tahdir, pengingat dan peringatan, min khotoin tarbawiyin, dari kesalahan pendidikan syani' yang parah. Wadhalika anna ba'dul abai yakdzibu ala mar'a wa masma'in min auladih, dan itu adalah terjadi ketika sebagian orang tua berdusta di hadapan pandangan dan pendengaran anak-anaknya, bahkan kadang-kadang menyuruh mereka untuk berdusta. Contohnya misalnya ada orang yang mengetuk pintu menginginkan suatu hajat tertentu, maka menyuruh salah seorang dari anak mereka untuk menjawab tamu tersebut dengan mengatakan bapak enggak ada di rumah. Ini mendidik untuk berdusta, ya. Naudzubillah min dzalik. Dusta itu awal segala keburukan. Kalau anak sudah berani berdusta, sulit sekali kita mendapatkan kebaikan anak. Karena sudah dilatih berdusta pada orang lain, akhirnya anak pandai berdusta kepada orang tuanya. Maka minal mafasid at-tarbawiyah, berapa banyak dari kerusakan pendidikan fi mithli hadi tarbiyah, semisal pendidikan ini. Wa qul mithla dzalika, dan katakan yang semisal itu, fi ikhafatil aulad inda ta'dibihim bi umurin wahmiyatin, dalam menakut-nakuti anak ketika mendidik mereka dengan perkara-perkara yang wahmiyah, yang enggak ada gitu. Takut-takuti dengan hantu, au hissiyah, atau perkara yang bisa diindra, la faidata litifli fiha, tapi enggak ada faedahnya bagi anak kecil. Cuma nyuruh makan misalnya, kalau enggak makan nanti dimarah Pak Ustadz. Gimana para Pak Ustadz enggak ada. Ini nakut-nakuti anak kepada Ustadz dengan Ustadz. Jadinya anak malah enggak mau dekat dengan Ustadz. Ini bahaya. Kan yukhifal ab ibnahu, seperti bapak yang menakut-nakuti anaknya, bidzikri makhluqatin wahmiyatin, dengan menyebut makhluk yang wahmiyah, yang enggak ada, ya, makhluk yang hanya dongeng, khurafat, tahayul. Au yukhifuhu bi ba'dil hayawanat, atau menakut-nakutinya dengan sebagian hewan. Walau akhafahu bi dzikrin nar, kalau seandainya orang tua menakut-nakutinya dengan menyebut neraka atau hukuman Allah, bil marad, dengan sakit misalnya, liman asa walidayhi, kalau durhaka kepada kedua orang tua, wa fil muqabil raghabahu bil khairi, dan sebaliknya juga dimotivasi untuk melakukan kebaikan, wa taufik minallah, dan taufik tentu saja dari Allah, liman ata'a walidahi, bagi orang yang
bagi anak yang mentaati orang tuanya. Lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik daripada apa? Nakut-nakuti dengan hewan, dengan hantu, dengan ini, dengan itu, segala macam ini tidak baik. Wa aqwam, dan lebih lurus, wa ahda sabila, dan lebih mendapat petunjuk jalannya. Wal kalam fi hadayatul, pembicaraan tentang ini panjang, dan kitab-kitab pendidikan anak banyak sekali tersedia. Maka bersemangatlah untuk memilih yang paling bermanfaat di antaranya. Wallahu waliyut taufik, Allah lah walinya taufik. Kemudian talibul ilmi was sahar, penuntut ilmu dan begadang. Nabi SAW bersabda, la samara illa li musallin au musafirin, tidak boleh begadang kecuali untuk orang yang sholat atau safar. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yakhtalifun nas fi tartibi awqatihim, manusia berbeda-beda dalam mengatur waktu, memanage waktu. Bihasabi ikhtilafi syu'unihim, sesuai dengan perbedaan kepentingan mereka, perkara mereka, urusan mereka. Wa bima annal kalam maksurun ala mas'alatis sahar, dan pembicaraan kita terbatas pada masalah begadang. Fa yuhsinuhuna iradu ma warada an Salman, maka bagus di sini untuk mendatangkan apa yang datang dari Salman radhiyallahu anhu fi ahwalin nasi ba'da salatil isya, tentang kondisi manusia setelah salat isya. Qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, setelah perkataan beliau, fa idza shallan nas al isya, apabila manusia salat isya, kanu ala thalathi manazil, mereka ada 3 posisi. Minhum man lahu wala alaihi, di antara mereka ada yang untung tanpa buntung. Wa minhum man alaihi wala lahu, di antara mereka ada yang buntung tanpa untung. Wa minhum man la alaihi wala lahu, dan ada di antara mereka yang tidak untung dan tidak untung. Ada 3 kondisi manusia setelah salat isya. Fakultu, maka aku berkata, Al-Qail Tariq Ibn Shihab, man alaihi walalahu, siapa yang atasnya dan tidak untuknya, yang rugi dan tidak untung. Qala, kata beliau, rajulun sholal isya, seorang salat isya, fahtanama ghaflatan nas wadul matal lail, balik apa enggak? Ada laki-laki yang salat isya kemudian memanfaatkan kelalaian manusia dan kegelapan malam. Faroqiba ra'sahu, dia menunggangi roqiba ra'sahu fil ma'asi, maka dia mengangkat kepalanya dalam maksiat. Dia bermaksiat intinya ya, mumpung manusia tidur, gelap malam, kesempatan untuk nyolong misalnya. Ini yang rugi, tidak untung. Wa rajulun ightanama ghaflatan nasi wa dulmatal lail, kemudian seorang yang memanfaatkan kelalaian manusia dan kegelapan malam, faroqiba ra'sahu wa qama yusalli, dia mengangkat kepalanya untuk apa? Untuk sholat. Ini yang untung tanpa rugi. Fadaka lahu wala alaihi, wa rajulun nama fadaka la alaihi wala lahu, dan seorang yang tidur itu tidak rugi, tidak untung. Itu kemungkinan manusia di waktu malam setelah isya. Yang rugi siapa? Yang bermaksiat. Yang untung yang sholat malam. Yang enggak rugi, enggak untung yang tidur. Wahada taksim min Salman, pembagian ini dari Salman radhiyallahu anhu, yadkhulu tahtahu jami'u asnafin nasi fil jumlah, masuk ke dalamnya seluruh golongan manusia secara global. Wahum fi tahsilil khair, mereka dalam menghasilkan kebaikan, wa daf'i syarri, dan menolak keburukan, ma baina mustaqillin wa mustakthir. Hanya bedanya apa? Ada yang sedikit, ada yang banyak.
tapi semuanya pasti mendapatkan keuntungan atau kerugian. Manusia hidup itu antara untung dan rugi. Dan permasalahan begadang hakikatan bi an yatruqa mawdu'aha li ahammiyatiha wa yatabayyana lidzalika bi umurin katsirah minha. Dan pembahasan masalah begadang ini dia penting untuk dibahas karena memang pentingnya, dan menjelaskan hal itu dengan beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, an-nasahar mimma ta'umu bihil balwa. Begadang itu merupakan perkara yang merata di antara manusia. Rata-rata manusia itu habis isya enggak langsung tidur. Itu kategori begadang. Anjuran Nabi habis isya apa? Tidur. Tapi rata-rata manusia tidak. Kebanyakan manusia itu tidur sepertiga malam terakhir itu tidur. Sampai kelewat kadang-kadang. Sampai tidak sholat subuh. Kecuali sudah terbit matahari. Kalau orang kafir enggak sholat subuh jelas. Kemudian yang kedua, tarattubul itsm idza kana sahar ala ma la yanfa' sahibah. Dampaknya berdampak kepada dosa apabila begadang itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya, pelakunya. Jadi kalau enggak bermanfaat bisa berdampak kepada dosa. Jadi walaupun enggak melakukan dosa ibaratnya, cuma enggak bermanfaat. Ketika tidak bermanfaat bisa berdampak kepada dosa. Kalau tidur enggak masalah. Tidur itu tidak rugi, tidak untung. Kemudian yang ketiga, ma yafutu bisababi sahar. Apa yang terluput dikarenakan begadang, min tadyi'il faraid atau ta'khiriha. Dari menyanyiakan kewajiban atau mengakhirkannya, jadi terlambat sholat subuh misalnya. Kemudian yang keempat, tentangnya pada hari kiamat. Buat apa waktumu? Begadang. Begadang ngapain? Kalau tidur lebih baik daripada begadang tidak bermanfaat. Wa ala dawi hada yuqalu. Berdasarkan ini maka dikatakan bi anna sahar yakunu manhiyan anhu. Begadang itu dilarang, bal muharraman, bahkan haram. Idza alima sahibu, jika pelakunya mengetahui annahu sayatarattabu alaihi tadyi'u salatil fajr. Jika pelakunya sadar bahwasanya akan berdampak atasnya menyanyiakan salat subuh. Wa yazdadul itsm jurman, dan bertambah lagi dosanya lebih besar idza kana sahar ala muharram, kalau begadangnya di atas keharaman. Ini begadang yang mubah, cuma ngobrol misalnya, atau cuma bermain HP misalnya, mubah, tontonannya mubah. Kalau tontonannya haram lebih parah lagi. Wa yuhsinu huna iradu ma rawahu al-imam fil muwatta. Bagus di sini untuk didatangkan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Malik ya, di dalam al-Muwatta. Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman ibni Abi Hathmah. Umar kehilangan Sulaiman ibni Abi Hathmah fi salati subuh, dalam salat subuh. Faghada Umar ibn Khattab ila suq, maka Umar berangkat ke pasar. Wa maskana Sulaiman baina suq wal masjid an-Nabawi, tempat tinggal Salman antara pasar dengan Masjid Nabawi, jadi melewati rumahnya Sulaiman. Famarra ala Syifa ummi Sulaiman, kemudian Umar berpapasan dengan Syifa, ibunya Sulaiman. Faqala laha, Umar berkata kepadanya, lam ara Sulaiman fi subuh, aku tidak melihat Sulaiman ketika salat subuh. Faqalat, maka ibunya berkata, innahu bata yusalli faghalabathu ainahu, dia bermalam tidur, dia bermalam salat, bukan tidur, salat. Ini begadang untuk apa? Salat. Sehingga apa? Mengalahkan kedua matanya. Ngantuk ketika waktu subuh, sholatnya kepanjangan.
itu sholat ibadah ketaatan, tapi ketika membuat orang itu terlambat sholat subuh, itu merupakan apa? Keburukan. Faqala Umar, maka Umar berkata, li'an ashhada sholatas subuh fil jama'ati ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Aku sholat subuh, aku menyaksikan sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada apa? Aku sholat semalam suntuk. Lihat, ini perkataan Umar, dan ini tepat sekali. Kenapa? Sholat subuh berjamaah itu wajib, sementara sholat malam itu sunnah. Sebanyak apapun, justru malah banyak-banyak itulah yang bisa membuat orang tidak tepat dalam sholat subuh. Kalaupun tepat sholat subuhnya, sudah mulai ngantuk sholat subuhnya, dan sholat dalam keadaan ngantuk itu tidak khusyuk, tidak maksimal. Jadi kalaupun sholat malam, jangan sampai mengganggu sholat subuh ya. Sholat malam itu cuma sunnah, sholat subuh itu wajib. Lebih penting sholat subuh berjamaah dengan kondisi fresh, segar, tidak ngantuk, daripada apa? Kebanyakan sholat malam, terlalu panjang sholat malamnya, sehingga sholat subuh malah ngantuk. Fandur kaifa aba Umar sahara Sulaiman. Coba lihat bagaimana Umar mencela begadangnya Sulaiman ibni Abi Hathmah. Ma'anna saharahu, padahal begadangnya kana fi salatin wa du'ain, dalam salat dan doa. Wa dzalika li'annahu qad tarataba alaihi tadyi'u ma huwa ahammu minhu, karena dampaknya apa? Menyia-nyiakan apa yang lebih penting darinya. Jadi sibuk dengan ibadah sunnah sehingga membuat berat untuk ibadah wajib, itu hukumnya haram. Karena meninggalkan yang wajib itu haram. Ini juga banyak dilakukan oleh kita dalam hal yang lain ya, banyak. Sibuk bermain sehingga terlambat sholat. Ini juga haram bermain jadinya gara-gara sibuk. Sibuk bekerja mencari nafkah sehingga apa? Selalu terlambat sholat berjamaah misalnya. Ini juga jadi berbahaya ya, kerjaannya ini berbahaya. Sama-sama wajib padahal. Kecuali kalaupun dia terlambat sholat masih ada jamaah gitu, karena sama-sama memang nggak bisa ditinggalkan itu pekerjaan, tapi dengan sesama orang yang bekerja itu bisa sholat berjamaah lagi, tidak masalah insya Allah. Kalau memang kondisinya darurat, nggak bisa ditinggalkan pekerjaannya. Tapi kadang-kadang yang kita sesalkan, kita sayangkan adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk apa? Perkara mubah, perkara makruh jadinya, dan bahkan haram ketika apa? Sampai membuat sholat itu terlambat. Sholat itu nggak boleh diremehkan ya. Sholat itu menjadi amal penentu di hari kiamat kelak. Kalau dilihat sholatnya bagus, amal yang lain dianggap bagus. Tapi kalau sholat sudah diremehkan, untuk apa kita banyak-banyak beramal yang lain? Ya, sampai banyak tahajud saja tidak bagus. Ketika apa? Membuat sholat fardu terlambat. Ya, makanya perhatikan baik-baik sholat subuh terutama, karena sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Pembeda kita dengan orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Ya, sholat fardu secara umum berjamaah. Kalau orang munafik berat untuk sholat berjamaah. Sebagian wanita juga begitu, sibuk ngurusin hobinya, mungkin hobi macam-macam ya, hobi manusia ya. Sekarang banyak hobinya hobi medsos, coba. Hobi main HP jadi hobi hari ini. Banyak orang yang hobinya begitu, kebawa dari masa remajanya sudah suka medsosan sampai ke tingkat yang haram ya. Macam keharaman di medsos. Sampai apa? Menelantarkan kewajibannya sebagai istri, kewajibannya sebagai ibu bagi anaknya dan sebagainya. Ini haram hukumnya. Bermain HP sampai menelantarkan anak, pendidikan anak tidak maksimal. Terutama juga melayani suami. Hubungan rumah tangga menjadi hampa, gersang, kering kerontang. Kayak punya suami kayak enggak gitu. Suaminya pun gitu ngerasa, kayak punya istri kayak enggak. Kenapa? Hampa, masing-masing urusannya nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri.
kayak udah kiamat gitu. Kalau di akhirat nanti nafsi-nafsi sendiri-sendiri udah urusannya. Ini di dunia berumah tangga suami istri tapi bisa tidak harmonis, tidak hangat hubungan rumah tangga karena apa? Masing-masing sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Belum lagi sampai ke dalam kisah perselingkuhan, itu banyak terjadi karena apa? HP. Mudah sekali berselingkuh dengan HP. Ya. Al-Kisah, ada Al-Kisah, tapi kalau diceritakan bahaya. Orang yang dulunya ngaji, tapi nggak apa-apa, sebagai pelajaran. Dulunya ngaji, sekarang nggak ngaji gara-gara selingkuh. Sudah ditegur sama istrinya, jangan begitu dan sebagainya. Malah istrinya diancam cerai. Istrinya pun takut dicerai. Tapi sabar untuk terus menasehati bagaimana biar sadar tobat. Karena selalu dijalankan selingkuh itu. Gara-gara apa? Gara-gara HP. Sampai cekcok antara istri dengan selingkuhannya itu dan seterusnya. Kemudian ketika ditegur, kenapa begitu? Kata dia, saya kan dulu sudah ngaji. Kebaikan saya dulu menghapuskan dosa-dosa saya sekarang. Kok bisa ngaji di mana itu? Ngaji di Sabilun katanya. Wallahu a'lam. Ya ini bukan menyalahkan Sabilun atau apanya. Orangnya itu salah paham gimana? Ngaji kok sebagai alasan untuk boleh berzina. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi pada yang lain dan semoga Allah beri hidayah kepadanya. Kasihan istrinya, ya. Kasihan anaknya kalau punya anak. Masa zaman gini masih nggak bisa istiqomah gitu. Ini zaman akhir, berat, memang berat. Zamannya manusia itu berselingkuh gampang sekali hari ini, sangat gampang. Kalau zaman dulu harus ketemu, sekarang dengan HP itu nggak harus ketemu, bisa janjian. Bisa ketemuan akhirnya gitu. Kalau dulu ingin serong itu harus datangi gitu. Ya, seperti supir itu misalnya supir ya. Enggak semua supir ini. Katanya supir itu setia, setiap tikungan ada gitu. Atau selingkuh tiada akhir. Ini istilah mereka. Setia katanya begitu. Tapi kan itu harus ketemu gitu. Sekarang dengan medsos nggak cuma supir yang begitu, semua orang bisa. Ojek online itu juga menjadi media untuk selingkuh. Naudzubillah min dzalik. Fitnah itu semakin gelap. Fitnah itu semakin berat di akhir zaman. Maka orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang istimewa di akhir zaman. Menjaga keistiqomahan itu diantaranya ya rajin taklim. Sholat berjamaah jangan ditinggalkan. Taklim jangan ditinggalkan. Terus rutin. Insya Allah terjaga itu keistiqomahan. Apalagi sampai tingkat berdakwah. Jangan cuma taklim kemudian gak paham. Tapi niatkan. Saya belajar ini agar bisa memberi manfaat bagi keluarga dan lingkungan. Coba sampaikan ilmu yang sudah antum tahu gitu. Sampaikan. Itu juga akan sangat menjaga keistiqomahan. Di zaman gelap seperti sekarang. Di zaman manusia tidak lagi peduli dengan akhirat. Rata-rata nggak peduli lagi dengan akhirat. Mereka tertipu oleh dunia. Yang kaya jelas tertipu dengan kekayaannya. Yang miskin tertipu dengan khayalannya. Naudzubillah min dzalik. Orang miskin juga masih tertipu dengan dunia ini. Kasihan sekali. Kapan bahagianya gitu? Udah di dunia miskin, di akhirat tersiksa di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati ya, jangan gampang tertipu oleh dunia yang hitam, ya, dunia gelap. Sekali mencicipi akan ketagihan dan akhirnya tidak bisa keluar dari lubang hitam. Ya. Naudzubillah min dzalik. Qala al-Imam Asy-Syatibi, kariha Malikun ihya al-lail kullahu. Kata Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Malik membenci menghidupkan malam seluruhnya untuk sholat ini ya. Kalau orang dulu itu menghidupkan malam rata-rata untuk ibadah. Kalau zaman sekarang banyak juga untuk menuntut ilmu. Kalau zaman dulu menuntut ilmu ada, tapi lebih banyak yang dipakai untuk ibadah.
Maka Imam Malik mengatakan beliau membenci orang yang menghidupkan malam seluruhnya. Waqala, dan beliau berkata, la'allahu yusbihu maghluban. Karena jangan-jangan dia memasuki waktu subuh dalam keadaan apa? Terkalahkan oleh apa? Rasa kantuknya. Namanya begadang pasti ngantuk. Pasti itu. Orang itu enggak ada yang tahan hidup tanpa tidur gitu. Ada itu, kalau ada itu kelainan. Ya, saya waktu kecil dulu ada tayangan Dian Rana. Orang hidup tanpa tidur sama sekali. Nenek-nenek. Jadi malam-malam cuma jahit gitu. Jahit pakai jarum. Cucunya tidur, nggak bisa tidur. Ya, itu kelainan. Kalau tahu ya, kalau kita diberi kemampuan begitu bisa buat belajar, masya Allah, jadi ulama besar itu. Tapi begitulah manusia ya. Banyak yang memiliki nikmat tapi nggak tahu untuk apa itu nikmat. Terutama nikmat waktu. Paling banyak orang itu nggak menyadari. Saya ketemu orang juga kerjanya sebulan cuma 2 hari. Jadi 28 hari itu nganggur. Terus ngapain aja Pak? Ya antar jemput anak sekolah. Itu aja. Wah Bapak bisa jadi lebih dari Syekh Albani, saya bilang. Syekh Albani 2 jam kerjanya setiap harinya. Makanya jadi ulama besar. Bapak 2 hari sebulan. Itu jauh lebih simpel lagi hidup, masya Allah. Dan kaya raya. Kaya raya 2 hari kerja, masya Allah. Coba kalau waktu bisa dibeli ya. Biasa itu. Luar biasa sebenarnya kalau. Tapi orang tuh banyak gak menyadari. Saya sampaikan begitu pun ya cuma tersenyum aja beliaunya. Saya pikir mau, iya gimana caranya Ustadz gitu. Gak terpancing juga. Ya hidayah, ya, semua itu hidayah. Orang itu ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak. Ada yang banyak dapat hidayahnya, ada yang sedikit. Makanya minta hidayah sama Allah itu serius. Ketika antum harus mengulang 17 kali setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, betul-betul serius itu berdoanya. Itu doa paling afdal itu. Kebanyakan kita ini hidupnya gini-gini doang gitu, nggak maksimal karena nggak serius dalam berdoa. Ihdinas siratal mustaqim itu luar biasa gitu. Doa paling bermanfaat itu. Kalau kita maksimal ketika berdoa itu, insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti gitu. Allah akan berikan hidayah dan hidayah yang terbaik. Hidayah bertingkat-tingkat gitu. Kalau kita serius, makin baik hidayah yang kita dapatkan. Menjadi manusia yang penuh dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena orang gak ada yang baik tanpa taufik dari Allah Ta'ala. Tidak ada orang berprestasi besar di sisi Allah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia di antara kita, yang paling banyak taufiknya. Bukan yang paling banyak usahanya, bukan. Bukan yang paling gigih dalam berjuang, tapi taufik dari Allah Ta'ala. Karena bisa jadi orang itu gigih seperti tadi, sholat semalam suntuk kan gigih itu. Tapi kurang taufik sehingga sholat subuh ngantuk. Itu kurang taufik itu. Ulama, perkataan ulama betul. Imam Malik tahu. Ulama. Jadi beliau membenci orang sholat semalam suntuk. Karena sholat subuhnya pasti ngantuk. Nah ini taufik namanya. Jadi taufik itu lebih penting daripada sekedar kegigihan, ya, jerih payah, bahkan sampai apa istilahnya keras keringat banting tulang gitu untuk beribadah pada Allah ibaratnya. Tapi tanpa taufik tidak bagus. Taufik itu yang paling penting. Taufik itu menepati apa? Menepati ilmu ya. Jadi ada hidayah bayan, ada hidayah taufik. Hidayah taufik itu kalau sesuai dengan hidayah ilmu, hidayah bayan. Jadi dengan ilmu dulu, makanya penting sekali orang memiliki ilmu dalam segala hal, ya, dalam berumah tangga, dalam berinteraksi sosial, dalam mencari nafkah, harus tahu ilmunya dulu, halal haram harus tahu. Ya. Tidak hanya sekedar beramal tanpa ilmu. Wa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswah, dan pada diri Rasulullah ada teladan. Lihat Rasulullah enggak salat semalam suntuk juga. Mungkin pernah ketika mencari Lailatul Qadar, iya, tapi selebihnya tidak. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, la ba'sa bihi malam yadurra bi sholati subhi. Enggak masalah orang salat semalam suntuk selama tidak membahayakan salat subuhnya. Jadi salat subuhnya tidak ngantuk gitu. Kalau bisa begitu silahkan.
tapi kemungkinan besar tidak bisa. Fa kaifa biman kana saharahu ala ghairi ta'atin wa khairin. Kalau orang yang salat malam saja dicela oleh para ulama, Umar bin Khattab juga mencela Sulaiman ibni Abi Hathmah tadi, itu padahal ibadah dan ketaatan. Bagaimana pula dengan orang yang begadang bukan untuk taat? Nah ini yang paling banyak. Ada yang suka begadang dengan kawan-kawan kerjanya, jadi sepulang kerja mampir dulu di kafe, ngobrol sampai malam. Entah sholat isya apa enggak, sholat maghrib apa enggak tahu. Dari sore sampai malam. Bahkan di tempat maksiat, ya, di bar, diskotik dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini manusia-manusia yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Kasihan. Jadi bagaimana itu? Begadang untuk perkara yang tidak bermanfaat, ngobrol dengan kawan walaupun enggak maksiat, tidak bermanfaat, apalagi sampai tingkat maksiat. Ngobrol itu pasti ada maksiatnya, kemungkinan besar obrolan itu ada maksiat, ada ghibah. Itu sulit sekali orang ngobrol menghindari ghibah, itu sulit sekali, kecuali orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya. Itu baru bisa menghindari ghibah insyaallah. Tapi orang-orang awam jarang bisa menghindari ghibah, ya, jarang sekali. Qala al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala di dalam sahihnya, dzikrul khabar ad-dal ala zajr, menyebutkan berita yang menunjukkan kepada celaan anis samar. Samar itu ngobrol malam, itu samar. Badal isya, setelah isya, al-akhirah, isya yang terakhir, maksudnya isya karena isya awal itu maghrib, isya terakhir itu isya. Alladzi yakunu fi ghairi asbabil akhirah, yang terjadi pada selain sebab-sebab akhirat, ya, bukan untuk manfaat akhirat. Ngobrol untuk masalah dunia saja itu tercela, ya. Itu masa kok isnadahu, kemudian Ibnu Hibban mendatangkan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Usaid ibni Hudair wa rajulan akhar. Usaid bin Hudair bersama laki-laki yang lainnya minal ansor, dari ansor, tahaddatsa, berbincang, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan, di sisi Rasulullah pada suatu malam. Hatta dhahaba minal lail sa'ah, sampai pergi dari malam sesaat. Sesaat enggak bisa diukur, ya, entah berapa jam. Fi lailatin syadidati dulma, di malam yang sangat gelap gulita. Cuma kemungkinan malam gelap gulita itu enggak ada bulan purnama. Tsumma kharaja, kemudian keduanya keluar, min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi, ya, yang qalibani, pulang, wa biyadi kulli wahidin minhuma asah, dan di tangan masing-masing dari keduanya ada tongkat. Fadaat asa ahadihima, kemudian bersinarlah tongkat salah satu dari keduanya, lahuma, untuk keduanya. Hatta masyaya fi dau'iha, sampai mereka berdua berjalan pada sinar tongkat itu. Kok bisa, ya? Hatta idza iftaraqat bihimat tariq, ketika sampai mereka berpisah jalan, adaat bil akhar asahu, maka bersinar pada tongkat yang lainnya. Famasya kullu wahidin minhuma fi dau'iha, masing-masing berjalan pada sinar itu. Hatta balagha ahlahu, sampai ke istrinya. Bisa begitu, ya, Masya Allah. Ini begadang yang terpuji. Kenapa? Karena begadang di sisi Rasulullah, kemungkinan bertanya ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Dan begadang dalam rangka mencari ilmu dibolehkan. Begadang duduk pada isya karena ada majelis ilmu pada isya dibolehkan, sangat dianjurkan. Bahkan ngobrol yang mubah tapi dengan istri selama tidak mengandung hibah itu ibadah, ya. Satu-satunya boleh ngobrol itu dengan istri. Kecuali kemungkinan lain lagi dengan tamu.
Tamu itu artinya orang jauh yang datang ke tempat kita ya. Kalau cuma tetangga bukan tamu. Tetangga itu namanya zair, pengunjung, peziarah. Kalau tamu doif itu yang wajib dimuliakan, itu hanya orang jauh ya, yang datang nggak ada tempat bermalam. Kita boleh menemani tamu itu sampai malam ya. Tapi kalau capek ya jangan diajak ngobrol, istirahat jauh lebih baik. Dan kebiasaan hidup ya, gaya hidup itu berubah. Gaya hidup Rasulullah dengan para salafus saleh adalah tidur di awal malam, kemudian bangkit di pertengahan malam, kemudian sholat sampai akhir malam. Itu kebiasaan mereka para salafus saleh. Sekarang gaya hidup berubah. Rata-rata orang itu apa? Melek di awal malam, kemudian meninggal di akhir malam. Ya, tertidur ya. Tidur kan temannya mati ya. Ini berubah gara-gara listrik, gara-gara teknologi ya, macam-macam. Dulu nggak ada listrik. Coba tanya antum orang-orang tua kita, kakek-kakek kita dulu, ngapain kalau sudah habis isya? Sepi sudah di kampung, udah nggak ada lampu, nggak ada listrik. Kampung saya ingat waktu kecil dulu adanya lolongan anjing gitu. Mau keluar ya, nggak enak ditemani lolongan anjing. Paling enak di rumah. Dan udah nggak ada hiburan, nggak ada TV, nggak ada radio. Kalau nggak punya, dulu kita di kampung dengan kakek nggak ada lagi. Pokoknya kalau jam 8 itu udah waktunya tidur. Begitu beranjak agak remaja SMP, mulai di rumah ada TV. Nah, kalau orang tua kami, bapak saya biasanya masih membolehkan nonton TV habis ngaji gitu, habis maghrib ngaji sampai sholat isya, kemudian nonton TV maksimal jam 9. Dunia dalam berita pergi. Jadi anak-anak wajib tidur jam 9, wajib tidur. Itu bisa setertib itu dulu ya. Sekarang nggak bisa. Berubah, gaya hidup berubah. Ya, jadi makin kesini makin malam orang tidur. Dan kalau makin malam orang tidur, makin nggak bisa bangun di akhir malam. Nggak bisa. Makanya sedikit sekali orang sholat tahajud dari ini. Sedikit sekali orang sholat witir hari ini. Kalau antum bisa melakukan, antum menjadi orang spesial. Alhamdulillah, ini keberuntungan bagi kita gitu. Spesial di antara manusia-manusia yang dungu, manusia-manusia yang tidak mengamalkan ilmu atau bahkan tidak tahu ilmunya ya. Hidup hanya untuk mengejar nafsu, memenuhi hasrat nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Ibnu Hibban aidan. Ibnu Hibban juga berkata, dzikru khabarin tsanin yadullu ala annar zajr anis samar ba'da isya'il akhirah lam yarid bihi as-samar alladhi yakunu fil ilm. Jadi penyebutan kabar yang kedua tadi menunjukkan bahwa celaan terhadap ngobrol setelah isya, lam yarid, tidak datang celaan itu untuk ngobrol yang terdapat di dalamnya ilmu, belajar, berdiskusi, tanya jawab ilmu, itu tidak termasuk dalam celaan. Jadi silakan kalau antum mau melek di awal malam itu hanya untuk apa? Belajar. Kalaupun enggak diskusi dengan orang lain, belajar sendiri dengan buku. Belajar sendiri, maka itu sangat dianjurkan. Seperti Abu Hurairah, itu pembelajar beliau. Bukan orang yang ahli ibadah, banyak ibadah seperti sahabat yang lain, tapi beliau lebih banyak apa? Belajarnya. Sehingga dianjurkan oleh Nabi untuk apa? Sholat witir sebelum tidur. Karena apa? Dia begadang. Kalau orang belajar itu begadang di awal malam biasanya. Kalau orang yang ahli ibadah itu begadangnya di akhir malam. Abu Hurairah dianjurkan apa? Sholat witir sebelum tidur, karena kemungkinan untuk bangun di akhir malam tidak bisa. Tsumma saqa bi isnadihi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala intadorna an-nabi, kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin, pada suatu malam, hatta kana syatral lail, sampai pertengahan malam. Faja'a fa shalla, maka datanglah Nabi dan salat untuk kami. Jadi salat isya diakhirkan sampai pertengahan malam.
Tsumma khotobana, kemudian Nabi berkhutbah, berceramah pada kita. Beliau mengatakan, inna nasa qad sallu wa raqadu. Manusia sudah sholat dan tidur. Wa innakum lan tazalu fi sholatin. Dan kalian senantiasa ditulis sebagai orang yang sholat. Mundun tadartum as-sholat, sejak kalian menunggu sholat. Jadi begitu ya, ini kaidah. Siapa yang datang ke masjid menunggu datangnya waktu sholat, dinilai sholat terus selama menunggu itu. Ya, sambil berzikir, sambil berdoa, sambil baca buku, baca Quran dan seterusnya. Maka itu dinilai apa? Dinilai sholat. Jadi para sahabat sejak sholat maghrib biasanya nunggu sampai isya. Tapi ini Nabi dilambatkan datangnya isya sampai pertengahan malam. Jadi sebagian sahabat pun sudah ngantuk-ngantuk begitu. Maka Nabi memberi motivasi bahwa menunggu kalian dari sejak maghrib tadi sampai sholat ini dinilai apa? Sholat. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal qauma la yazaluna bi khairin man tadarul khaira. Jadi kaidahnya lebih luas lagi. Kata Imam Malik bin Anas bin Malik sahabat ya, Anas bin Malik mengatakan, innal qaum la yazaluna bi khairin. Sesungguhnya kaum manusia senantiasa dalam kebaikan selama menunggu kebaikan. Artinya kebaikan itu belum bisa diraih gitu, masih ditunggu. Maka selama menunggu itu dinilai sebagai apa? Kebaikan. Jadi jangan kalau ketika misalnya antum duduk di sini kok ustadz nggak datang-datang, antum dinilai belajar. Ya mungkin ustadz ada halangan atau apa terlambat datangnya, maka antum tetap dinilai belajar. Karena antum menunggu kebaikan. Maka antum dalam kebaikan. Jadi jangan pernah menyesalkan kebaikan ya. Itu kebaikan, jangan disesali. Aduh, gimana sih ustadz kok terlambat? Harusnya saya udah dapat ilmu ini, nggak dapat ilmu ini, rugi saya gitu. Masya Allah. Antum nggak rugi, antum dapat pahala. Kemudian antum juga bisa baca buku, baca Quran, macam-macam bisa dilakukan. Atau sekedar diskusi ilmiah dengan kawan. Atau nggak usah ilmiah lah. Ngobrol keakraban, saling kenalan. Kan banyak penuntut ilmu gak saling kenal gitu. Gak masalah gitu. Mumpung tidak ada ustadz. Nanti kalau ada ustadz baru diem. Salahnya kadang gak ada ustadz diem, pas ada ustadz ngobrol. Ada yang begitu ya. Aneh itu. Itu setan namanya ya. Setan yang mengganggu. Orang mau belajar ditanya-tanya. Kamu dari mana? Dari sana. Sana mana? Ya sana-sana. Diajak ngobrol, orang lagi belajar diajak ngobrol, gimana? Enggak konsen. Waqala aidan, dan beliau juga berkata, dzikrul khabar al-musarrah bi ibahatis samar al-musarrih, menyebutkan berita yang terang-terangan, menyebutkan tentang bolehnya ngobrol ba'da isya'il akhirah, setelah salat isya. Idza kana dzalika mimma yujdi naf'ahu, jika itu diantara perkara yang memberi manfaat alal muslimin, bagi kaum muslimin. Jadi tidak cuma belajar, bahkan memberi manfaat bagi kaum muslimin. Mungkin antum rapat gitu untuk kepentingan apa? RT dan sebagainya, itu juga dibolehkan. Silakan. Intinya apapun yang baik itu adalah kebaikan, dan Allah tidak mengingkari apa? Kebaikan. Dan Allah tidak menyamakan antara yang baik dengan yang buruk. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurahan Allah bagi orang-orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan apa? Yang terbaik. Orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan apa? Al-husna, yang terbaik. Ya, tidak hanya mendapatkan kebaikan, tapi yang terbaik. Itulah fadlun minallahi yu'tihi may yasha. Karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termotivasi untuk berbuat kebaikan di kondisi di mana orang itu sulit untuk berbuat kebaikan hari ini, maka pahalanya lebih bertambah lagi ya. Beramal soleh di tengah-tengah orang soleh itu biasa, tapi bisa beramal soleh di tengah-tengah orang lalai itu baru luar biasa dan pahalanya berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.